Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka. Bisa di channel kesayangan Anda, Kedu TV Official. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan share ya untuk konten kita yang inspiratif untuk masyarakat. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Khalid Abidin. Beliau adalah Wakil Ketua KONI Kota Magelang. Ketua Harian KONI Kota Magelang yang sekarang ketua rombongan, ketua kontingen Porprov Jawa Tengah yang ke-16 tahun 2023 yang baru saja selesai minggu kemarin di Pati Raya. Nah, kita ingin tahu ini kontingen dari Kota Magelang ini hasilnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, suka dukanya seperti apa bersama dengan Pak Khalid Abidin, ketua kontingennya. Pak Khalid. Selamat pagi Pak Khalid. Selamat pagi Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Khalid sudah mampir di podcast kita. Kali ini membahas olahraga khususnya Porprov 2023 di Pati Raya kemarin, Pak Khalid. Ya, terima kasih Mas Asep telah berkenan saya untuk bisa hadir di acara podcast Mas Asep ini. Siap, Pak Khalid. Ini kan sudah satu pekan perjalanan kemarin ya, itu tentu berdarah-darah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, hasilnya seperti apa sih Pak Khalid? Baik, kami sampaikan kepada Pak Asep ya. Jadi perjalanan ini untuk hasil daripada mengikuti Porprov Jateng 2023 ini kebetulan kemarin setelah dilaksanakan pelepasan oleh Bapak Wali Kota yaitu pada tanggal 25 Juli. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk melaksanakan kegiatan atau event di Porprov ini yaitu di Pati Raya ya. Itu yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023. Kemudian dari hasil yang kita dapatkan, kita capai, alhamdulillah ini juga sudah saya katakan cukup luar biasa ya, karena bahwa Kota Magelang mampu berada di peringkat 16 dengan perolehan yaitu 14 medali emas, kemudian 15 medali perak dan 42 perunggu ya. 40. Jadi totalnya itu semuanya ada 63 medali. Kemudian jika dibandingkan dengan Porprov sebelumnya yaitu di Surakarta itu pada saat itu kita sama peringkatnya di peringkat 16 namun ada peningkatan di medali emasnya di mana pada saat itu medali emas kita dapatkan adalah 13 medali emas, kemudian untuk peraknya 16 dan perunggunya juga 16. Jadi totalnya semuanya ada 45 medali Jadi itu dan alhamdulillah kita juga dari 35 kota kabupaten di Jawa Tengah kita mampu bertahan di 16 di posisi 16 ya. Berarti papan tengah lah ya. Sama seperti wilayah Magelang di tengah-tengah ya. Tapi untuk wilayah Kedu juara 1 Pak ya. Ya, alhamdulillah kita masih peringkat yang teratas ya peringkat teratas di wilayah Kedu ya. Dari Kedu yang ada baik itu dari Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen ya. Kita yang teratas Pak ya. Kita yang teratas. Baik di 2018 pun juga sama, kita pun juga di peringkat 1, kemudian di 2023 ini pun juga kita masih di peringkat 1. Iya. Ya. Itu apakah memang sudah sesuai dengan prediksi atau melebihi atau kurang Pak? Kalau untuk prediksi sebetulnya kita sih kemarin mentargetkan bisa masuk 10 besar. Targetnya namun, 10 besar. Ya targetnya. Bukan muluk-muluk sih sebetulnya karena pada saat di Praporprov itu kita
bisa mencapai, yaitu untuk perolehan medalinya yaitu 18 emas, kemudian 22 perak dan 24 perunggu. Dan pada saat itu kita juga melihat Porprov di 2018 di Surakarta itu di peringkat 10 itu perolehannya medali emas itu ada 20 minimal 20 emas sudah 10 besar. Berarti kalau kita kemarin mendapat 18 kemudian peraknya ada 20. Nah, ini kan tinggal berapa persen yang perak bisa berubah menjadi emas kan. Bisa paling tidak 20 emas itu kan harapan kita bisa masuk. Ternyata bahwa ini sekarang di peringkat 10 aja yang tadinya cuma 20 emas sekarang 28. Jadi ini kan luar biasa. Berarti persaingannya sangat ketat. Dan alhamdulillah untuk para atlet kita juga sudah berjuang maksimal ya, sudah luar biasa ya. Jadi mereka juga sudah istilahnya all out lah untuk bisa. Namun ya itulah di samping banyak faktor juga ya. Mungkin itu Pak Sardi. Berarti memang tahun 2023 ini persaingannya semakin ketat semakin ketat. Kalau 2018 untuk 10 besar aja hanya 20 medali emas. Sekarang yang 10 besar itu 28 medali. Luar biasa ya teman-teman. Bisa dibayangkan persaingannya seperti apa. Nah itu kan dengan total tadi itu semua cabur diikuti atau hanya berapa cabur Pak? Jadi gini, kita mungkin kami sampaikan dulu perjalanannya ya. Boleh. Perjalanannya dari perjalanan daripada tim Porprov dari Kota Magelang ini, yang pertama tentunya kita secara internal di tingkat kota itu dari masing-masing cabur mengadakan seleksi yang terbaik mana sih yang akhirnya terus diikutkan dalam kejuaraan yang namanya Praporprov karena untuk menuju Porprov harus ada Praporprov. Itu juga sama tingkat Jawa Tengah juga. Kemudian setelah itu dari kita ada 30 yang mengikuti seleksi, kemudian juga yang mengikuti Praporprov itu semuanya ada 36 cabang olahraga. Kemudian setelah diadakan seleksi Praporprov, ini yang bisa lolos untuk menuju Porprov itu ada 27 cabang olahraga. Dan akhirnya dari 27 cabang olahraga inilah dengan jumlah atlet semuanya ada 136. Nah ini yang sudah istilahnya resmi menjadi tim Kota Magelang untuk kontingen Kota Magelang untuk menuju Porprov di Padiraya yaitu Porprov yang ke-16 tahun 2023. Nah, dengan didampingi oleh official manager. Dan ini kami pun juga selalu koordinasi dengan para pengurus cabur ini bagaimana sih ini supaya betul-betul kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Magelang. Jadi dari kegiatan ini pun juga setelah mereka terbentuk satu tim, ini pun juga sudah kita laksanakan adanya misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menunjang para atlet untuk lebih baik. Yaitu misalnya ada tes fisik tes fisik juga kita laksanakan. Kemudian latihan-latihan yang secara fisik secara teori fisik juga dipandu misalnya dari adik-adik mahasiswa. Kita juga dari adik-adik mahasiswa UNS itu jurusannya melibatkan orang dari di luar KONI akademisi dari yang memang mereka sudah bidangnya yaitu di bidang olahraga dan kesehatan sehingga mereka bisa memberikan mentor kaitannya dengan bagaimana sih misalnya pemanasan yang baik seperti apa. Kalau secara teknis saya yakin bahwa para pelatih, official manager kita itu sudah cukup tapi secara teori kan mereka lebih paham. Kemudian juga termasuk memberikan bagaimana untuk gizi dan sebagainya mereka juga memberikan yang terbaik juga. Jadi termasuk membangun mental pemain, termasuk memberikan motivasi kepada mereka. Karena mereka betul-betul setiap latihan dimanapun mereka selalu ada di situ. Itu semua ada sekitar 25 mahasiswa. Nah, jadi mereka pendampingan terhadap cabur-cabur yang semuanya ada pendampingan semuanya. Luar biasa itu. Jadi berarti panjang Pak prosesnya Pak prosesnya panjang. Setelah itu baru kita setelah dirasa sudah selalu jadi karena apa yang namanya olahraga kan
nggak boleh yang wah ini libur dulu misalnya berapa hari karena otot itu kan harus selalu ready terus. Jadi nggak ada istilahnya libur. Kebetulan dari adik-adik mahasiswa pun juga mereka pulang pada saat mereka ada kegiatan di kampus itu pun juga cuma 1 hari paling lama 2 hari setelah itu kembali lagi terus. Ya, jadi mereka pun juga punya rasa memiliki juga alhamdulillah. Dan itu baru dilakukan kali ini Pak ya pendampingan baru sekali dari ini pendampingan baru sekali ini. Dan merasakan efeknya enggak Pak? Maksudnya efeknya mereka setiap pelatihan kan terpantau semuanya sehingga mereka pun juga secara fisik betul-betul bisa jelas meningkat sekali. Kemudian ditambah juga dari tim monitoring dari KONI pun juga kita ada bentuk kayak namanya tim sukses yang mana juga ada monitoring, ada bagian advokasi dan sebagainya. Nah itu juga ada semua di situ. Dan persiapan terakhir saya dengar juga sampai melibatkan tentara Pak. Terakhir kita juga terima kasih ini Pak Komandan Kodim pun juga begitu antusias untuk bagaimana Kota Magelang itu bisa memberikan yang terbaik sampai akhirnya dari instruktur dari Kodim pun juga bersama-sama untuk membentuk karakter building supaya para atlet ini bisa punya tumbuh rasa jiwa petarungnya, jiwa juangnya, kemudian rasa kebersamaannya, sehingga mereka pun juga luar biasa. Ini dengan arahan dari para instruktur dari Kodim, kita sampai naik Gunung Tidar, sampai di sana ada renungan dan sebagainya. Wah luar biasa. Dan mereka akhirnya tumbuh rasa kebersamaannya itu luar biasa. Kalau dulu mungkin antar cabur satu dengan yang lain tidak saling mengenal atau bahkan kenal kalau pas ada latihan teknik atau mungkin ada tes fisik baru. Tapi itu pun juga mereka kalau ini kan enggak. Jadi mereka menyatu betul-betul dari 136 atlet itu menyatu jadi satu menjadi senasib seperjuangan lah. Berjuang bersama selama sepekan di Pati Raya. Pati Raya ada Pati, Grobogan, sama ada Jepara, kemudian Blora juga. Blora, kemudian Kudus, Cepu. Sampai itu Cepu juga. Sampai Cepu juga. Dan kelihatannya memang baru kali ini Pak menyebar seperti itu Kalau dulu kan istilahnya multi event kalau ini sekarang kan jadi karena mungkin fasilitas dan sebagainya tergantung daerah kan juga. Ada termasuk Arung Jeram pun juga ada di Kota Magelang, di Kabupaten Magelang. Malah Arung Jeramnya di sini. Arung Jeram juga di sini. Karena di sana nggak punya sungai kali Pak nggak punya sungai yang mungkin punya di jeram. daerah Pati Raya sungainya saat ini agak debitnya mungkin berkurang atau gimana sehingga tidak memenuhi untuk memenuhi syarat untuk pertandingan itu. Itu kan dari 36 cabur yang dipertandingkan, Kota Magelang mengirimkan 27 cabur Pak 27. Dengan hasil yang menurut KONI sendiri sudah luar biasa Pak luar biasa. Meskipun kita juga belum mencapai target tapi kan ini sudah luar biasa perjuangan mereka itu sudah istilahnya berdarah-darah. Nah ini kan Pak Khalid selama sepekan atau bahkan lebih itu mendampingi mereka di lapangan Pak. Apa yang dirasakan Pak? Suka duka lah katakan seperti itu atau semuanya suka gitu? Apa boleh diceritain ya teman-teman? Kalau sukanya sih kami merasa senang. Kami dari seluruh tim KONI itu merasa terpanggil Jadi kita juga berkoordinasi dengan cabur-cabur, kita bersatu menjadi satu kesatuan untuk gimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Magelang. Ini adalah suatu yang luar biasa dalam arti kebanggaan kami juga di situ. Kebetulan di samping juga kita juga ada kerjasama dengan cabur, dengan misalnya termasuk di pengurus KONI juga ada Dewan Penasehat, Dewan Penyantun dan sebagainya. Kita menjadi satu kesatuan. Dan untuk untuk dari cabur sendiri juga kita merasa di samping sukanya yaitu pada saat misalnya di suatu event kita kan ada pendampingan. Kita begitu senang melihat para atlet ini yang sudah berjuang mati-matian penuh dengan tapi
akhirnya mendapat suatu kemenangan. Ya. Betapa kita melihat mereka ceria, berapa bahagianya, apalagi mereka didampingi dengan orang-orang terkasih, misalnya orang tua kadang mensupport, para pelatihnya mensupport, sehingga pada saat mereka dikalungi medali, ya ini wah luar biasa. Kami pun juga rasanya gregel itu. Wah berjalan. Terharu Pak ya? Ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi itu termasuk kebanggaan kami. Jadi apa ya istilahnya dapat dikatakan sukanya lebih banyak ya. Jadi lebih banyak sukanya ya. Karena itu kita bangga sekali dengan perjuangan mereka. Kemudian kalau dukanya ya yang pasti bahwa justru di sini kami sendiri belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin termasuk pemerintah kota Magelang pun juga bisa memberikan yang terbaik kaitannya dengan misalnya sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya. Kadang kita juga waduh, di satu sisi kita kepengennya apapun yang kita penuhi, tapi dengan anggaran yang terbatas ya itu tentunya kita juga harus milah-milah ya supaya betul-betul yang menjadi sasaran kita pun juga bisa terpenuhi. Kemudian di samping ya itu duka ya istilahnya kesedihan kami yaitu tidak bisa memberikan yang terbaik buat mereka semua para pejuang. Kemudian di samping itu juga mereka berjuang istilahnya sampai mandi keringat, bahkan sampai kadang mandi darah. Ya, terutama yang atlet-atlet bela diri ini kan otomatis kan karena benturan fisik ya. Ada yang sampai bahkan ada yang sampai lepas sendi dislokasi atau apa. Ya. Kemudian ada juga yang sampai mungkin saraf kejepit dan sebagainya. Dan ini semua kita juga dari tim kita juga tanggap segera langsung ke misalnya ke rumah sakit atau karena kita juga dibentengi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang lebih kadang lagi mereka sudah seperti itu, wah mandi keringat, mandi darah, kadang ya itu ternyata pada saatnya mereka mengalami suatu kegagalan. Kemudian setelah gagal mereka datang ke tempat kita terus minta maaf. Kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Magelang. Nah ini rasanya, nggak sampai itu. Tapi ya itulah perjuangan mereka luar biasa. Mereka yaitu bahkan ada yang yaitu tadi dari tinju dia harus bermain dengan satu tangan. Karena ya lepas sendinya sampai final. Bisa final tapi. Sampai final tapi kan. Begitu final musuhnya juga otomatis kan akhirnya dia hanya mengandalkan misalnya hanya satu tangan saja karena ada sendi yang lepas nah itu dan ini termasuk istilahnya sesuatu yang luar biasa buat para atlet kita ini. Termasuk juga mungkin cabur yang lain sempat ada crash atau benturan mungkin di sepatu roda itu juga ada Pak ya? Ada, kebetulan ini termasuk kita punya salah satu atlet yang diharapkan dia itu bisa istilahnya bisa mendapat emasnya cukup lumayan. Pada saat latihan berapa itu latihan bersama waktu itu dengan atlet-atlet yang lain terjadi kecelakaan dan sampai akhirnya retak bahunya. Bahkan itu yang kebetulan dari lain daerah yang sempat bertabrakan itu sempat koma juga dan akhirnya ya ini nggak bisa maksimal. Akhirnya juga sepatu roda yang memang betul sangat diharapkan ya meskipun demikian namun juga sepatu roda juga bisa memberikan atau menyumbangkan emas terima kasih tapi atletnya luar biasa sampai crash crash dari latihan mungkin karena kita lihat sendiri apalagi persaingannya antara emas dan perak itu kan cuma per sekian detik itu lulus dah apalagi balapan balapan yang luar biasa luar biasa. Nah ini kan dari 36, 27 berarti paling nggak ada 9 cabur yang memang kita tidak mengirimkan Pak ya. Itu barangkali ada kendala apa Pak? Saya rasa itu internal mungkin secara internal organisasi mungkin perlu ada pembenahan kembali kemudian juga mungkin secara teknis mungkin juga mungkin untuk di Prapor-Profnya mereka mungkin sudah berupaya tapi kan kadang yang non teknis kadang banyak yang terjadi. Betul. Seperti itu tadi ada yang
kadang begitu sudah mau main seperti ada beberapa cabur ya itu terjadi kecelakaan Pak sebelum bertanding gitu. Kemudian ada dari banyak ya dari Perkemi juga ada pada saat dia harus bertanding berapa hari Hamin berapa terjadi kecelakaan sehingga ada yang patah, ada yang jauh dan ini sampai ya itu dan ini dari tim kesehatan sudah berupaya. Dokter Reno pun juga sudah berkali-kali sampai Khalid Abidin ini nggak bisa ini nggak bisa maksimal ini karena terjadi seperti ini dan sebagainya. Yaitu padahal kita punya tim di dalam KONI itu sendiri sudah yaitu ada tim kesehatan, tim dan sebagainya. Termasuk juga kita ada kendala-kendala yang misalnya secara administrasi ya kita kadang terjadi misalnya kepindahan atlet yang harusnya kan itu 11 bulan sebelumnya itu kan harus sudah terdaftar di Kota Magelang. Kemudian ada yang atlet yang mundur karena kegiatan terus misalnya KKN dan sebagainya dengan harus absensi harus otomatis nggak bisa dan di sini kesulitan kami harus mencari penggantinya. Ya kemudian secara juga ya itu tadi secara umum kesiapan mereka sendiri sebelum bertanding pada saat latihan kadang terjadi cedera itu kecelakaan kemudian dan sebagainya yang akhirnya pada saat bertanding pun tidak bisa maksimal. Paling evaluasi kita ya bagaimana sih supaya atlet itu nanti bisa betul-betul kelengkapan daripada misalnya KTP dan sebagainya, domisili dan sebagainya udah betul-betul dipersiapkan. Kita harus tegas kalau memang belum. Kemarin pun ya alhamdulillah kita selesaikan, kita antisipasi dengan kita istilahnya berkirim surat ke Dewan Keabsahan dan akhirnya bisa disetujui dan bisa meskipun terlambat untuk masuk tapi akhirnya bisa disetujui oleh dari provinsi ya.